Ramadan sang siluran selanasang tu pada nalamo inan lante tarampak kamasusan malam di temo ladi pogo tujuan ibadah pemberkatan dan pelepasan jenazah almarhumah Yuliana Londong Sisola anakna Rapindrah Mikael Kereng Rayang. Kalau kau kita mintu masalah kutole pasak kamu penanta ta pada undukung nih lan kepas sambayangan di nopang na yaitu bumbu pindiatanna lan tarima marampak bung matua. Kalau kau mintu keluarga kita solanasa tu natin bukoy tontong dukoki lana pasak ke puang matua lan mintu Allah kaduanta namato waktu di seorang lako bapak pastor si sola Dewan Star dan ini membuat semuanya tertunda. Ketika kita mengetahui kepergian saudari kita ini meninggal di usia mudanya, dan begitu banyak hal yang Tuhan anugerahkan kepadanya sebagai bakat talenta untuk membuat kehidupannya, masa depannya bersama dengan suami dan keluarga itu terbuka. Tetapi fakta ini berkata lain, sehingga kita hanya dapat menangis larut. Dan Yesus dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan bersama menegaskan sikap dasar Allah yang demikian itu, menghormat kerabat keluarga dari saudari kita ini, dia yang sudah dipanggil menghadap Bapa di surga. Yang pertama, Ibu Katarina Tangalayuk atau Mak Remsa. Yang kedua, Tresia Minggu atau Mak Faibe. Yang ketiga, Agustinus Tangalayuk. Yang keempat, Yakobus Depen atau Nekori. Yang kelima, Justinus Loto atau Puikori. Dan yang keenam, Elvianus Allohrelu, anak dari Justinus Lot atau Puikori. Dan tentu masih ada banyak kerabat keluarga dari almarhumah yang telah meninggal dunia, yang tidak sempat kita sebutkan nama mereka satu persatu. Kita serahkan mereka semua kepada kemurahan belas kasih Tuhan, agar menganugerahkan rahmat pengampunan belas kasih, agar mereka boleh menikmati hidup bahagia kekal di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian. Saya sengaja mengutip dua ayat teks kitab suci ini yang tadi sudah kita dengarkan untuk mengawali renungan saya ini, sekaligus membantu kita untuk melihat inti benang merah dari dua bacaan dan juga renungan yang disampaikan oleh Bapak pengantar kemarin, mengantar kita semua kepada satu iman, pengharapan dan kasih kita kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mendengarkan kemarin, banyak dari antara kita yang meneteskan air mata kesedihan. Dua lagu yang dipersembahkan oleh ayah dari almarhumah ini, Bapak Remsa, itu sudah membuat kita betul merasa kehilangan, merasa sedih.
disampaikan itu, saya merenungkan sekurang-kurangnya ada 3 hal yang terungkap di sana. Saya tidak menghafal persis judul atau lirik dari lagu-lagu tersebut, tetapi saya menangkap ada 3 hal. Yang pertama, mengagetkan kita semua secara tiba-tiba. Saya di paroki itu tanggal 3 Mei hari Minggu itu mengadakan perayaan Ekaristi. Di Saplis itu mempersiapkan semua ganti pakaian, disodorkan kepada saya. Ini mohon didoakan saudari kami anggota THS Tehen Rantin Sangala meninggal dunia. Tetapi yang dimaksud adalah the son of my soul, kelompok or SMS, di mana saudari kita ini ikut terlibat khususnya ketika dia sebagai mahasiswi di Makassar dan sebagainya. Oleh karena belas kasih Allah, kemurahan hati Allah, oleh karena iman kepercayaan dari saudari kita ini yang telah dihayatinya, diwujudkannya dalam berbagai kegiatan perbuatan baik dalam Tuhan. Bacaan kita dari surat Rasul Paulus yang pertama, yang kedua kepada jemaat di Korintus, seperti yang saya kutip tadi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, kalau kita mencoba mencari kata asal-usul kata dari kata menghibur ini, misalnya, ya kita temukan bahwa kata ini dari bahasa Yunani yang orang yang sedang berduka, sedang bersusah, untuk menguatkan dia. Dan Allah di dalam kekuatan rohnya, Parakletos sebagai penolong, sebagai penghibur. Maka di dalam doa novena Pentekosta kita memohon 7 karunia Roh Kudus, yaitu karunia hikmat, takut akan Allah. Itu 7 karunia Roh Kudus yang kita mohonkan. Dan kalau kita renungkan inti masing-masing dari 7 karunia itu, mau mengatakan kepada kita semua, menegaskan apa yang kita yakini seperti yang kita dengarkan dari 2 bacaan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita ini bukan orang-orang biasa. Ada 4 buahnya. Tetapi satu yang tegas jelas bagi kita bahwa dengan pembaptisan itu kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Mereka yang bukan orang-orang biasa. Kita orang-orang yang telah diselamatkan berkat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan itulah puncak kasih Allah kepada dunia, kepada kita. Bahwa Allah telah memberikan putranya yang tunggal sebagai penyelamat atas kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya dalam nama Yesus, dalam perumpamaan ya tentang domba yang hilang di dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 7. Kemudian dalam bab yang sama ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Gembala meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu, yang sesat, yang hilang itu. Dan ketika menemukannya, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudari, kita sering menemukan diri kita sebagai domba yang hilang, yang tersesat. Anak yang hilang, yang tersesat, mencari jalannya sendiri. Setelah menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus dan menghayati iman, harapan, dan kasihnya akan Yesus sebagai penyelamatnya di dalam seluruh kegiatan, dalam seluruh bentuk hidup dan karyanya. Semoga dia diperkenankan turut mengambil bagian dalam perjamuan surgawi
di surga. Marilah kita mohon. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kakimu. Putramu sendiri Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikalah tanah ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hambamu Yuliana Londong yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Kau kuduskan, Kau sucikan, sehingga ia boleh layak menghadap hadirat-Mu dengan hati gembira dan penuh sukacita, demi kesesuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada jenazah dan makam hamba-Mu yang telah Kau panggil ini. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi kesesuhan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudari kita ini dalam kebangkitan-Mu. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah.